Berdasarkan data, orang-orang yang terkena TB dan tidak melakukan pengobatan 10 tahun kemudian terjadi kematian. Hai, aku Debbie Herika Pratiwi. Balik lagi ke channelku seperti biasa. Aku di sini akan berbagi informasi seputar kesehatan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini aku akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC. Mungkin teman-teman semua udah nggak asing dengan istilah TBC ini ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa simak sampai akhir video ini, jangan sampai di skip karena informasinya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum ke topik pembicaraan mengenai TBC-nya, aku mau update dulu nih kasus TBC di Indonesia. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2024, kasus TBC di Indonesia ini mencapai angka 1 juta lebih orang atau kasus yang terdeteksi. Kemudian juga untuk rata-rata kematian per tahunnya itu di 125.000 orang atau jiwa ya. Jadi ini adalah kasus yang benar-benar menjadi beban untuk pemerintah Indonesia, dan dengan angka yang segitu banyaknya juga menempatkan kita Indonesia menjadi negara kedua terbanyak kasus TBC-nya setelah negara India. Karena sebetulnya penyakit ini adalah penyakit menular, dan penyakit ini juga penyakit yang masih menjadi momok di antara kita semua masyarakat, dan juga masih menjadi terdapat stigma negatif mengenai penyakit ini, sehingga untuk pemberantasannya atau keberhasilan dalam pengobatan itu masih sangat rendah gitu. Pencapaiannya juga belum mencapai target. Dan kita memiliki tantangan pada tahun 2030 untuk eliminasi TBC. Nah, jadi ini adalah PR kita semua, PR kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat di Indonesia yang mesti sadar, yang mesti tahu akan penyakit ini. Karena sebetulnya TBC ini sudah sangat lama berada di sekitar kita, yaitu mulai terdeteksinya ini 24 Maret tahun 1882. Di tanggal tersebut adalah pertama kali ditemukannya penyakit TBC. Dan sekarang diperingatilah tanggal 24 Maret ini adalah Hari TBC sedunia. Yuk kita bahas mengenai penyakitnya. Apa itu penyakit TBC? TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, si Mycobacterium tuberculosis ini umumnya menyerang organ paru-paru. Tapi di berbagai kasus juga ditemukan si bakteri ini bisa menyerang organ-organ lain seperti otak, kemudian tulang, kulit, saluran pencernaan, ginjal, kemudian ovarium, dan lain-lain ya. Jadi banyak organ-organ yang bisa diserang oleh bakteri tuberkulosis ini. Nah, kemudian si bakteri ini tuh biasanya transmisinya atau penyebarannya itu melalui apa sih? Yaitu melalui udara. Bagaimana cara udara bisa terkontaminasi? Yaitu bisa dengan misalkan seseorang yang terkena TB aktif itu bersin atau batuk sehingga mengeluarkan percikan atau yang dikatakan dengan droplet. Nah, faktanya seseorang ini ketika bersin atau batuk akan mengeluarkan 3.000 droplet, kurang lebih ya 3.000 droplet yang keluar dari mulut kita. Dan bayangkan bagaimana kalau misalkan dalam 3.000 droplet ini mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi orang-orang di sekitarnya ini akan beresiko atau berpotensi sangat besar juga terkena penyakit ini. Namun setiap orang memiliki respon tubuh yang berbeda-beda. Aku akan meringkas
ketiga, respon tubuh untuk orang-orang yang tidak sengaja menghirup bakteri ini atau terpapar oleh bakteri ini. Yang pertama adalah orang yang tidak terinfeksi TBC. Gimana bisa? Karena gini, ketika kita tidak sengaja menghirup si bakteri ini dan masuk ke dalam tubuh, respon awal tubuh kita ini akan membuat kekebalan tubuh menyerang si bakteri ini. Nah, ketika kekebalan tubuh kita ini kuat, otomatis si bakterinya ini bisa mati dan tidak jadi menginfeksi tubuh kita. Jadi syaratnya ketika memang kita tidak mau terinfeksi oleh bakteri ini, yaitu kita harus memiliki kekebalan tubuh yang bagus. Kita juga harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat dan mengonsumsi makanan atau nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada namanya infeksi atau TB laten. Untuk TB laten ini adalah orang-orang yang ketika daya tahan tubuhnya ini melawan si bakterinya tidak menang atau tidak kalah. Artinya seri ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi si bakteri dan kekebalan tubuh ini seri gitu. Lalu bakterinya seperti apa? Bakterinya ini akan tertidur di dalam tubuh kita dan dia akan diselimuti oleh kekebalan tubuh. Nah, pada umumnya untuk TB laten ini tidak akan menimbulkan gejala dan juga tidak akan menyebabkan penularan gitu. Namun yang harus diwaspadai adalah ketika kekebalan tubuh kita ini melemah dan si bakterinya ini akan aktif atau bangun dari tidurnya dan menginfeksi tubuh. Jadi bisa jadi ketika dari orang TB laten berubah ketika kekebalan tubuhnya ini melemah bisa berubah menjadi TB aktif. Nah, dan yang ketiga adalah TB aktif. Kalau ini TB aktif yang memang dikatakan orang-orang yang memiliki penyakit TBC atau terinfeksi TBC atau hasil positif TBC. Nah, ini adalah TB aktif dan ini biasanya menimbulkan gejala, kemudian juga bisa menularkan ke orang lain yang di sekitar kita, apalagi kalau TB-nya ini adalah TB paru. Karena kan kalau dari TB paru ini bisa ketika batuk yang tadi udah disebutin, kemudian juga ketika bersin itu akan keluar droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Selanjutnya apa nih yang perlu kita tahu juga? Yang perlu kita tahu ketika seseorang memiliki gejala, dan gejalanya apa aja? Yang pertama itu gejalanya adalah batuk. Khas ya, ini untuk TB paru biasanya adalah gejala batuk, kemudian juga ada dahaknya. Dahaknya ini bisa berwarna hijau atau bahkan untuk yang cukup parah bisa berwarna merah atau ada bercak darah. Aku sering menemukan juga orang-orang yang positif TBC ini dahaknya ini merah atau mengandung darah tuh, dan hasilnya ditemukan positif. Kemudian juga selain batuk, dan untuk batuknya ini biasanya berlangsung lama, sekitar 2 atau 3 minggu lebih dia tetap batuk walaupun sudah diobati, tetap batuk, dan batuknya ini bisa di beberapa orang hilang timbul. Nah, ini harus diwaspadai nih, kita harus aware dengan batuk ini. Selanjutnya juga ada yang namanya kehilangan nafsu makan atau anoreksia, juga bisa lemas, tidak bersemangat, badan merasa tidak fit, kemudian juga penurunan berat badan. Ada satu lagi yaitu keringat di malam hari. Keringat di malam harinya ini bukan saat kita beraktivitas ya. Jadi bukan karena kita beraktivitas pada malam hari, bukan bekerja malam hari atau olahraga pada malam hari, tapi melainkan adalah saat kita tidur. Saat kita tidur, padahal udara di sekitar ini lumayan sejuk ya. Si orang ini akan mengalami akan berkeringat, bahkan bajunya akan basah. Itu ciri khas juga orang-orang yang terkena gejala TB. Nah,
Jadi untuk tadi gejala-gejala yang sudah aku sebutin bisa langsung konsultasi ke dokter sekitar atau mungkin juga ke puskesmas, karena kalau untuk di puskesmas ini kita sudah terintegrasi dalam pengobatannya, dalam penata laksanaannya. Komitmen pemerintah juga dalam memberantas TB ini adalah pengobatan gratis untuk orang-orang yang terkena TBC ya. Nah, lanjut, apabila ada gejala tadi langsung ke puskesmas terdekat atau ke dokter terdekat untuk dilakukan apa? Untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Itu bisa dengan laboratorium yang dicek dengan sputum, atau pemeriksaan spesifiknya adalah mikroskopis bakteri tahan asap. Kemudian juga bisa TCM, tes cepat molekuler, atau pemeriksaan kultur. Dan juga ada lagi selain pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan X-ray atau ronsen paru-paru. Selain itu juga ada yang namanya pemeriksaan mantuk atau tuberkulin skin test. Nah, itu tadi pemeriksaan penunjang yang untuk mendeteksi si TBC ini. Apabila memang dari pemeriksaan tersebut terdapat atau terdiagnosis hasilnya ini positif mengarah ke TBC, maka harus dilakukan pengobatan. Nah, jangan khawatir teman-teman semua, orang-orang yang memiliki penyakit TBC ini bisa sembuh kok dan ada obatnya. Tapi caranya ini seperti apa? Pengobatannya ini dilakukan minimal 6 bulan, tergantung dengan keparahan seseorang tersebut oleh penyakit ini, dan juga minum obatnya 1 hari 1 kali setiap hari secara rutin dan teratur. Jadi selama 6 bulan ini yang menderita TB mesti meminum obat gitu, jangan sampai terputus atau terlewat. Dan baiknya juga minum obatnya ini dilakukan pada pagi hari saat perut masih kosong untuk membantu penyerapan obat yang lebih efektif. Aku sudah membahas mengenai TCM. Nah, TCM ini adalah tes cepat molekuler di mana tidak hanya hasil positif atau negatif aja yang keluar, tapi kita juga bisa melihat apakah seseorang tersebut sensitif terhadap obat yang akan diberikan atau resisten terhadap obat yang akan diberikan. Nah, pada umumnya orang yang menderita TBC ini diobati oleh obat dengan regimen level pertama. Ini untuk orang-orang TB sensitif obat yang masih dapat merespon obat level 1. Sedangkan untuk TBRO atau TB resisten obat ini, obat yang diberikan adalah obat yang lebih di atasnya level 1 ya, atau level 2 lah kita katakan. Jadi pengobatannya juga lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang banyak, dan juga efek sampingnya ini juga cukup banyak gitu. Orang-orang yang menderita TBSO apabila tidak melakukan pengobatan dengan baik dan benar, orang tersebut bisa berubah menjadi TBRO atau si bakterinya itu akan resisten terhadap obat. Karena kalau untuk sebagian orang merasa, oh saya sehat, nggak apa-apa, nggak perlu diobati. Tapi berdasarkan data, orang-orang yang terkena TB dan tidak melakukan pengobatan 10 tahun kemudiannya ini terjadi kematian gitu. Dan kita tugasnya adalah mensupport mereka supaya pengobatannya berhasil, kemudian juga kembali sehat, memberikan nutrisi yang baik untuk mereka, menjaga kekebalan tubuhnya untuk lebih baik juga. Dan jangan lupa kita lindungi diri kita juga dengan cara melakukan protokol kesehatan. Masih ingat kan protokol kesehatan pada saat kita menghadapi COVID-19? Nah, itu kurang lebih protokol-protokol kesehatan yang memang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita juga. Dan kita juga harus menjaga kekebalan tubuh kita untuk tetap kuat sehingga tidak mudah terinfeksi bakteri ini. Itu informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat semua biar bisa menyimak di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Like dan share videoku. Semoga bisa makin bermanfaat untuk semua orang.
Jangan lupa untuk subscribe channelku. See you on next video. Bye-bye.